Perang semakin berkecamuk selama hampir 4 tahun lamanya. Pasukan Mataram yang diterjunkan ke wilayah pesisir semakin lelah dan lambat laun surut karena terpojok dan dipukul mundur ketika kedua kubu yang berseberangan terlibat dalam pertempuran besar di wilayah Gogodok. Satu persatu pemimpin pasukan Mataram berguguran di medan perang. Yang lebih mengharukan lagi adalah gugurnya Pangeran Purboyo yang sudah berusia sangat lanjut. Dia adalah satu-satunya saudara Sultan Agung yang cukup lama bertahan hidup untuk menyaksikan kehancuran kerajaan yang dibangun oleh leluhurnya. Dia merelakan hidupnya agar dapat menemukan jalan kematian di medan peperangan dalam membela Mataram sebagai tanah kelahirannya, bukan membela pemimpinnya. Sikap itulah yang membuat pasukan Mataram begitu menghormatinya. Keberaniannya dalam bertempur tak diragukan lagi. Meskipun dia membenci Amangkurat Agung, namun dia sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya sebagai salah satu pemimpin prajurit. Keberaniannya itu yang kemudian memberikan julukan baru untuknya. Di medan perang, dia disebut sebagai Banteng Mataram. Sebagian lainnya menjuluki beliau dengan nama Raden Gatotkaca karena sikapnya yang tak pantang menyerah terhadap desakan pasukan lawan. Keberaniannya pun didasarkan sebagai upaya untuk melancarkan dukungannya agar Raden Mas Teceningrat dapat segera naik tahta menggantikan kedudukan sang ayah. Kabarnya Raden Mas Teceningrat akan melakukan gerakan bawah tanah dalam penggulingan tahta Mataram. Namun rupanya takdir berkata lain. Dalam pertempuran sengit di Gogodok, sang banteng tua Mataram itu gugur ketika terdesak oleh pasukan pemberontak yang sebagian besar adalah orang-orang Bugis yang terkenal beringas, brutal, dan bengis dalam bertarung di medan perang. Mereka tak peduli siapa yang sedang dihadapi, prajurit tua maupun muda, prajurit biasa atau pemimpin terhormat akan dilibas. Bagi mereka, Mataram adalah musuh yang telah menyakiti Sultan Hasanuddin, pemimpin yang mereka hormati. Apalagi Mataram mendukung kompeni VOC yang juga telah menghancurkan tanah air mereka di Makassar. Kini Sang Kumbakarna telah selesai menunaikan tugas sebagai bukti rasa cintanya kepada Mataram. Keinginannya telah diterkabulkan untuk dapat menemukan jalan kematian yang terhormat sebagai seorang kesatria di medan perang. Gugurnya orang yang sangat dihormati oleh prajurit Mataram itu membuat semangat juang mereka pun melemah. Banyak di antara mereka yang meninggalkan medan pertempuran dengan cara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang beralasan turut mengantarkan jenazah sesepuh Mataram itu kembali ke tanah kelahirannya yang selanjutnya dimakamkan di Wotgaleh, Berbah. Perang di Gogodok pun berakhir dengan kemenangan total di pihak Trunojoyo. Segera saja Kaula Jawa berbondong-bondong meninggalkan dukungan kepada Amangkurat Agung dan bergabung dengan orang yang dianggapnya sebagai Ratu Adil Jawa yang baru. Setelah kejadian di Gogodok itu, pemberontakan semakin menyebar dengan cepat. Banyak penguasa wilayah yang tidak mau lagi mengakui Amangkurat Agung sebagai raja mereka dan memilih bergabung dengan kaum pemberontak. Pada tahun 1677, pasukan-pasukan pemberontak menguasai hampir semua pelabuhan di pesisir utara. Bahkan
Cirebon pun jatuh ke tangan kaum pemberontak. Namun, kemenangan di Cirebon tak lama karena kapal-kapal perang Kesultanan Banten segera muncul di sana untuk memaksakan pengaruh Banten yang juga bermusuhan dengan Mataram. Amukan pasukan pemberontak yang semakin meluas tersebut akhirnya mendapat perhatian besar dan bersungguh-sungguh dari para pembesar kompeni VOC di Betawi. Sampai saat itu, pihak kompeni masih belum menentukan sikap. Mereka terbelah antara prinsip dagang dan ambisi menguasai tanah Jawa serta kepulauan-kepulauan di Nusantara. Apalagi mengikuti pikiran dagang, maka ketenangan dan perdamaian di sepanjang pantai Jawa akan lebih menguntungkan mereka. Namun, dengan adanya pemberontakan tersebut, kepentingan dagang pun menjadi kacau. Bahkan, beberapa pos dagang turut dihancurkan oleh pasukan Trunojoyo karena dianggap membela kepentingan Mataram. Pihak kompeni juga melihat kondisi pemerintahan Mataram yang nyaris ambruk, padahal kestabilan dalam menjalankan usaha dagang hanya bisa dipulihkan jika tingkat kepercayaan kawula pada kepentingan kekuasaan Amangkurat Agung dapat membaik kembali. Namun, beberapa kalangan menginginkan agar kompeni VOC tidak sekedar menjalankan usaha dagang saja. Bagi mereka, menguasai tanah Jawa sama dengan menguasai seluruh kepulauan di Nusantara. Karena saat itu mereka menganggap bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang terkuat hanya ada di tanah Jawa. Setelah tanah Jawa dikuasai, maka kerajaan-kerajaan di seberang lautan itu akan semakin mudah ditaklukkan. Untuk melaksanakan tujuan itu, tentu saja dibutuhkan keputusan dari Gubernur Jenderal VOC guna mendukung kekuatan pasukan agar dapat benar-benar menguasai Jawa. Hanya saja, pengerahan pasukan kompeni berisiko pengeluaran biaya tinggi, sementara tak dapat dipastikan dengan keuntungan yang bakal diperoleh. Padahal sebenarnya pihak kompeni VOC memiliki keunggulan dalam siasat perang dan persenjataan yang lebih maju serta bisa didatangkan dari Eropa. Kini beberapa utusan dari Istana Pleret datang ke markas Betawi untuk meminta dukungan bagi Mataram atas pemberontakan Trunojoyo yang hendak menggulingkan kekuasaan Amangkurat Agung. Setelah mendapat persetujuan dari Heren 17 di Belanda, maka akhirnya Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker memilih untuk membantu Amangkurat Agung. Padahal pada saat itu hampir seluruh wilayah pesisir sudah jatuh ke tangan Trunojoyo dan pemberontakan pun semakin melebar ke kawasan pedalaman Jawa. Mereka tak mungkin mendukung pemberontakan Trunojoyo karena Trunojoyo lebih condong untuk menentang keberadaan dan kepentingan kompeni VOC. Sedangkan dengan menerima tawaran dari Mataram, lebih terbuka kemungkinan untuk melaksanakan kepentingan VOC. Alasan campur tangan terhadap Mataram adalah jalan tengah yang diambil bagi kepentingan kompeni VOC sendiri. Mereka sepakat mengambil keputusan melakukan campur tangan terbatas dengan tujuan mengupayakan semacam penyelesaian atas kemelut yang sedang terjadi. Gubernur Jenderal mengutus kembali Rifkloof van Goes ke Keraton Pleret sebagai wakil kompeni VOC yang akan berunding mengenai rencana kerjasama
dalam hal kepentingan perang melawan pihak pemberontak. Bagi Van Goes yang juga seorang penulis, perjalanan ke Mataram adalah perjalanan yang menyenangkan sekaligus menakjubkan. Perjalanan tugas tersebut dilakukan dengan gembira karena kegemarannya menikmati panorama alam. Perjalanan dari kota pelabuhan Asam Arang menuju jantung Mataram itu merupakan tamasya yang menakjubkan, apalagi setelah rombongan dari Betawi itu memasuki Gapura Silimbi, gerbang pertama Mataram yang berjarak kira-kira 20 pal ke tenggara dari Asam Arang. Sesudah melewati wilayah Boyolali, tak salah jika Duta Besar Kompeni VOC itu menyebut Gapura Silimbi sebagai N8R Paradis, yang artinya adalah gerbang surga di bumi. Gapura Silimbi yang megah itu dilengkapi bangunan serupa benteng dari bata merah berseling batu putih. Sekelompok kaula Mataram mendiami wilayah itu dengan pengamanan regu-regu prajurit untuk menjaganya wilayah tersebut. 2 pal dari sana terbentanglah lautan persawahan yang maha luas sehingga batas-batasnya hilang dari pandangan. Namun setibanya di kota Raja Mataram, kemurungan dan kecurigaan terlihat di mana-mana. Rupanya Amangkurat Agung mulai semakin ditinggal para kerabat dan kaulanya sendiri. Rifklov van Gons pun selanjutnya mengadakan pertemuan dengan Amangkurat Agung yang saat itu sedang sakit sehingga harus dilakukan di dalam kediamannya yang dijaga begitu rapat dan ketat. Dalam pertemuan yang berlangsung tak lama itu, disepakati pihak kompeni akan berunding dengan utusan yang ditunjuk oleh raja sebagai wakilnya. Pertemuan tersebut kemudian ditentukan waktu dan tempatnya. Pada kesempatan perjalanan tersebut, Van Gons mengunjungi Raden Mas Tejoningrat di hutan tutupan Lipuro. Semula rencana itu dicegah oleh Amangkurat Agung karena saat itu anaknya sedang menjalankan hukuman darinya. Namun dengan alasan sekadar untuk memberikan hadiah kepada Tejoningrat, akhirnya niat itu pun diluluskan. Rupanya hal itu dilakukan oleh VOC untuk mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama mengingat keadaan Amangkurat Agung yang semakin mengkhawatirkan. Sekembalinya di markas Betawi, Van Goes pun memberikan laporan bahwa keadaan Mataram sangat berbeda dengan apa yang terjadi di waktu-waktu sebelumnya saat berkunjung menyaksikan pembangunan benteng dan istana Pleret.